Halo, selamat malam. Assalamualaikum, sahabat cahaya kehidupan semuanya. Salam sejahtera untuk Anda semua, dan saya doakan Anda semua hidupnya semakin hari semakin penuh dengan kebaikan, semakin hari semakin penuh dengan kemudahan, dan tentunya semakin hari semakin penuh dengan kebahagiaan. Hidup yang sekali ini harus diisi dengan hal-hal yang membahagiakan, hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang membuat mudah. Rugi kalau hidup sekali ini diisi dengan kejelekan, kan? Diisi dengan kesusahan, diisi dengan marah-marah, diisi dengan hal-hal yang membuat jadi frustasi. Itu hal yang merugi. Ketika Anda percaya bahwa hidup ini sekali dan singkat, maka ayo gunakan hidup yang sekali dan singkat ini menjadi hal yang baik, menjadi hal yang membuat Anda nyaman hidup di dunia, membuat Anda menjadi happy, membuat Anda menjadi mudah, menjadi kaya. Jangan mengerjakan sesuatu yang tidak ada gunanya untuk hidup Anda. Jangan mengerjakan sesuatu yang membuat Anda menjadi tidak nyaman gitu. Jangan sibuk ke hal-hal yang buat Anda sedih. Ingat, hidup Anda sekali, hidup Anda singkat. Coba deh kalau Anda diberi waktu yang singkat dan sekali, ngapain? Harus dimaksimalkan untuk hal yang baik, untuk hal-hal yang menyenangkan. Begitu juga ketika Anda dengerin YouTube, nonton video, nonton film, baca buku. Kenapa tidak baca buku yang isinya menyenangkan? Kenapa tidak nonton video yang isinya mencerahkan? Rugi kalau Anda nonton video yang isinya kejelekan. Rugi kalau Anda nonton video yang tidak ada hasilnya. Betul kan? Jadi coba deh mulai sekarang Anda isi hidup Anda yang katanya Anda sekali ini, yang katanya singkat ini, dengan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang produktif, hal-hal yang mengkayakan. Orang kaya dengan orang yang miskin waktunya sama, durasinya sama. Yang membedakan adalah isinya, dia mau ngapain di hidupnya, dia mau berbuat apa. Kalau tadi ketika sebelum saya memberikan kelas platinum, saya ke kantor sebentar untuk saya ngasih kelas di sana gitu ya. Jadi saya ke kantor, kelas kelas platinumnya, karena saya ada urusan di kantor, jadi saya harus ke sana, ke kantor saya yang urusan telekomunikasi gitu ya. Saya ke sana, tadi saya ngelihat ada orang yang dia di pinggir jalan, di becak, dia tidur di situ. Ada orang yang di pinggir jalan tidur di emperan toko gitu ya. Masih muda, saya lihat masih muda. Bahkan ada lagi yang dia masih muda sibuk di pinggir jalan minta-minta gitu ya. Saya bukannya tapi kan ketika dia masih muda, dia masih kuat, fisiknya masih bagus, harusnya dimanfaatkan untuk hal-hal yang produktif. Harusnya bisa dipakai untuk hal-hal yang membuat dia lebih kaya, bukan malas-malasan. Hal yang orang salah adalah santai itu dianggap malas-malasan, padahal berbeda. Hidup santai yang sering saya katakan bukan malas-malasan, itu dua hal yang berbeda. Malas itu tidak ngapa-ngapain, malas itu hanya tidur, nggak ngapa-ngapain gitu ya. Beda dengan santai. Santai itu sudah berbuat sesuatu, sudah memikirkan sesuatu yang baik, sudah berpikir yang benar, sudah mengerjakan yang benar, kemudian mengerjakannya dengan santai, dengan enjoy, sehingga apapun yang dikerjakan itu santai. Ketika saya harus ke kantor karena ada proyek yang harus saya urus, saya tetap dengan santai, senyum-senyum, dibarengi dengan mengisi kelas platinum AMC hari ketiga, ya dengan ngopi-ngopi, dengan ngeteh. Jadi ketika mengerjakan banyak aktivitas, tetap santai, tetap enjoy. Dan itu yang banyak orang kadang salah. Banyak orang ketika ada banyak aktivitas justru malah takut, malah merasa tidak bisa selesai dan sebagainya. Padahal manusia sudah diciptakan Tuhan dengan fitur yang luar biasa, dengan kemampuan yang luar biasa. Buktinya apa? Banyak orang yang dia bisa mengerjakan banyak hal, banyak orang yang bisa mendevelop banyak hal, banyak orang yang bisa membangun bisnisnya dari banyak hal.
Orang-orang Indonesia, banyak orang-orang kaya Indonesia yang dia bisa membuat bisnis banyak. Berarti kan manusia tuh hebat. Anda dengan orang yang kaya itu dengan saya sama saja. Sama-sama manusianya. Saya dengan presiden, dengan bosnya Bank Mega, dengan siapapun sama saja. Anda dengan orang-orang itu juga sama. Sama-sama punya kepala, sama-sama punya tangan, sama-sama punya kaki, dan tentunya sama-sama punya pikiran. Lalu kenapa ada yang hidupnya susah, hidupnya tidak nyaman, hidupnya kayak tadi di pinggir jalan, di atas becak, tidur di emperan toko? Apakah nasib? Bukan nasib yang buat seperti itu. Juga bukan Tuhan. Anda jangan berprasangka jelek sama Tuhan, mengatakan, sudahlah ini sudah kehendak Tuhan, sudahlah ini sudah jalan Tuhan. Bukan seperti itu. Faktanya bukan seperti itu. Yang membuat hidup seseorang tidak nyaman adalah dia mengisi pikirannya dengan hal-hal yang jelek. Dia berkutat di pikirannya dengan pemahaman yang salah. Kalau pemahaman di pikirannya salah, di pikirannya itu keliru, ya tentu hidupnya salah, hidupnya keliru. Dan celakanya nih, banyak orang seperti itu ngotot kalau dia benar. Sudah hidupnya susah, hidupnya tidak nyaman, ngotot kalau dia benar. Ibu tadi cerita bahwa, Mas Firman, saya punya saudara yang maaf dia miskin, tapi saya bantu untuk saya ajak berpikir yang benar, saya ingin ubah pola pikirnya. Mereka ngotot, Mas, kalau saya yang salah, bahwa saya terlalu mikir dunia dan sebagainya, dia yang benar. Padahal kalau dia butuh apa-apa, anaknya mau kuliah, ada minjam ke saya, kata si ibu ini. Saya bilang, lah iya itu Bu. Lucu kan? Nah ini yang terjadi di sekitar kita sebetulnya. Sudah hidupnya tidak nyaman, hidupnya itu keliru, tapi nggak mau belajar, ngotot bahwa dia benar, ngotot bahwa ini pemahaman saya benar. Kalau pemahaman Anda benar, kalau ilmu Anda benar, hidup Anda nyaman, hidup Anda nggak susah, tidak ada nggak susah untuk bayar utang, nggak ada susah untuk mikirin sekolah anak. Saya juga kadang lucu, saya juga punya banyak teman yang maaf, dia masih susah gitu ya, mau apa-apa juga susah, belum punya mobil, belum punya rumah. Ketika saya coba ajak diskusi tentang uang, mereka kayak reject gitu, kayak menolak untuk discuss tentang uang, discuss tentang kekayaan tuh kayak takut gitu, nggak berani. Bilang saya yang terlalu mikir dunia lah, saya yang terlalu apalah. Saya kadang bilang ke dia, hey bro, kalau kamu hidupmu nyaman nih, kamu sudah punya rumah, kamu sudah punya mobil, kamu nggak seperti ini, kamu boleh ngotot, kamu boleh bilang apa yang kau pahami itu benar. Tapi kamu lihat sekarang, anakmu nangis, minta susu, kamu susah untuk membelikan. Kamu sendiri mau pergi jalan-jalan, susah untuk memenuhi apa yang kamu inginkan. Kamu belum punya rumah, belum punya mobil, umurmu sudah hampir sama, sudah hampir nyentuh kepala 4. Belum punya mobil, belum punya rumah. Sadar. Saya bilang gitu ke dia. Dia pun diem, kemudian udah saya tinggal gitu ya. Ya itulah gitu. Jadi jangan jangan ngotot dengan pemahaman Anda yang salah gitu. Ibu tadi, meskipun dia secara finansial dia lebih kaya daripada saya tahu betul, dia lebih kaya daripada saya, tapi dia mau menerima, dia mau belajar bahwa oh ternyata bisa juga seperti ini ya. Artinya apa? Orang-orang yang seperti inilah yang orang-orang yang lebih cepat untuk kaya, cepat untuk berhasil. Saya juga ketika saya disalahkan orang yang memang dia expert di bidangnya, saya pun terima untuk disalahkan. Kenapa? Karena saya emang berarti saya salah, saya rubah. Saya pernah buat video pernah buat tulisan di blog saya, kunci untuk berubah adalah berani ngakui kesalahan. Jadi buat Anda, stop untuk ngotot, stop untuk ngeyel gitu ya, kalau hidup Anda susah. Sadari ini dan berubahlah. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.